kabar nih? Aku Amanda dan selamat datang di TAG, Halo Sobat Bisnis. Kali ini kita akan menjelajah dunia bisnis seputar thrifting nih teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang udah pernah nge-thrift atau bahkan baru mau mencoba? Nah, tentang tema kita hari ini akan sangat-sangat relate dengan teman-teman. Thrifting itu bukan hanya tentang mencari barang murah, tetapi juga tentang menemukan harta karun yang tersembunyi. Dari pakaian vintage yang unik, hingga aksesoris yang tidak akan teman-teman temukan di toko biasa. Thrifting itu memberikan kesempatan untuk berkreasi dengan gaya pribadi kita, sambil berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hari ini kita akan menjelajahi peluang bisnis yang luar biasa nih dalam dunia thrifting. Bisnis ini semakin populer loh teman-teman, apalagi di kalangan generasi muda yang gak hanya mencari fashion dengan harga terjangkau, tapi juga ingin berpartisipasi dalam gerakan mengurangi limbah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja acara ini dengan semangat dan antusiasme. Selamat datang untuk bintang tamu kita, Kak Ahdan, yang akan berbagi kisah inspiratifnya dalam dunia thrifting. Mari kita sambut Kak Ahdan. Halo, Kak. Halo Amanda. Iya, gimana kabar Kak? Baik, Baik. Perjalanan ke sini gimana, Kak? Lancar? lancar cuman panas sih. Panas ya? Depok tuh lagi Iya, gersang-gersangnya banget nggak sih? Tapi belakangan lagi suka hujan. Iya dong. betul. Iya, cuman hujan kadang panas banget, Mhm. labil banget cahayanya berarti ya, cuacanya gitu. Lagi pancaroba nggak sih? Iya, bener banget. Gimana nih Kak, lagi sibuk apa belakangan ini? Lagi sibuk kuliah sih, lagi sibuk PI paling. Oke. Lagi semester berapa ini? Semester 5. Wow. Wow. Udah lumayan mendekati stres-stres momen gitu berarti ya. Iya, semester 5 momen. Betul, 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 betul. Tema kita hari ini tuh thrifting Kak, Oke. bisnis. Iya. Menurut Kakak thrifting itu apa? Thrifting tuh kayak kita ngebeli barang, walaupun itu baju bekas, tapi kayak kita bisa nemuin barang yang mungkin jarang orang lain pakai gitu loh. Kayak sebuah harta karun mungkin. Harta karun tersembunyi. Baik, baik, baik. Bisa ceritakan nggak kepada teman-teman di luar sana, gimana pengalaman pertama Kakak nge-thrift? Pasti Kakak thrifting dulu dong, nge-thrift dulu dong. Iya, betul. Apakah itu beranjak dari sebuah hobi atau Mhm. bagaimana? Oke, jadi pertama kali thrifting tuh eh, aku nonton di TikTok. Hmm. Lagi itu tuh banyak sekali, banyak banget kayak orang tuh nge-live tentang thrift gitu. Nah, di situ tuh pernah nyoba beli, nyoba ngadu sama orang kan buru-buruan buat dapat barang tuh. Akhirnya di situ mungkin karena salah satunya FOMO juga, mau nyobain kayak mungkin bisnis thrift nih lumayan ada penghasilannya. Nah, di situ mulai dari awal-awalnya tuh aku nyobain ke Pasar Senen itu. Nah, di Pasar Senen tuh nyoba beli 3 barang. 3 hoodie. Nah, di situ tuh jadi patokan kayak kalau itu bisa kejual, pengen lanjut ke buka toko thrift. Wow. Di situ nyoba awal jual tuh di Facebook. Di situ akhirnya ternyata berhasil. Akhirnya mencoba nekat lagi, kita lanjut ke yang namanya nyari paket usaha. Pas lagi itu jalan, ditemenin bokap ke Jakarta Barat, daerah Kebonjeruk. Di situ ngambil paket usaha yang mungkin harganya lumayan kali ya. Di situ ngambil yang 1.500.000 untuk 150 piece. Itu pertama kali senekat-nekatnya kita ngerogoh tabungan. Akhirnya di situ mulai coba buka di Instagram. Jadi ada Instagram, ada Facebook. Nah, di situ 2 itu. Nah, dari situ lumayan berhasil, lumayan kejual, dapat untung juga. Dan akhirnya mencoba buat lebih gede lagi. Akhirnya di situ mulai ngambil sebuah bal. Bal. Iya, Oke. bal tuh yang isinya Yang banyak. banyak gitu Iya, ya? betul. Iya, iya, iya. Terus, terus? Awal-awal tuh ngambil dari Bandung. Di situ budgetnya mulai naik lagi, modalnya di sekitar 5 jutaan. Wow. Itu Terus? buat 200-an piece gitu. Kayak di situ modal nekat sih. Karena yang 1.500.000 kan berhasil kejual, berhasil untung, jadi mau coba yang lebih gede. Nah, di situ tadinya cuma make Instagram sama Facebook tuh. Iya. Tapi ngelihat orang-orang live TikTok tuh kayaknya penghasilannya bisa lebih cepat muternya duitnya. Akhirnya di situ aku nyobain buka live Shopee. Live Shopee. Oh, berarti live juga? Iya, live streaming. Live streaming. Sebenarnya malu, tapi ya udah kan dapat duit. Iya. Nggak ada yang nggak mau. Nggak ada yang nggak mau uang. Siapa yang nggak mau uang? Tuh akhirnya pakai kamar buat nge-live di Shopee. Studio berarti ya? Iya, jadi kamarnya jadi kayak studio. Iya. Terus beli hanger buat nge-live-nya. Akhirnya cobalah di situ live Shopee. Dan ternyata benar aja. Barangnya lebih cepat kejual, lebih cepat muter duitnya. Dari tahun berapa itu, Kak? Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Berarti tahun 2022? Iya, betul. Wow, itu masih pandemi masih ada berarti ya di tahun itu ya? Masih. Masih ada. Apakah karena itu juga akan naik?
Karena penjualannya? pandemi enggak sih Enggak sebenarnya. juga ya? Tapi karena tiba-tiba aja kayak fenomena thrifting tuh lebih tinggi gitu. Tiba-tiba Lagi banyak tren. anak Gen Z yang suka sama baju-baju thrift. Oke, oke, oke. Mungkin karena branded tapi harganya miring. Miring Iya. gitu. Siapa yang nggak mau? Iya, betul banget. Bener banget. Berarti pertama kali Kakak nge-thrift tuh 3 hoodie ya? Awalnya dari 3 hoodie. Oke. Apakah itu yang membuat Kakak jatuh cinta dengan thrifting? Enggak sih, karena sebelumnya emang aku jadi penikmat thrift. Oke. Jadi di situ mulai ada, ya mungkin ada FOMO-nya juga, tapi kayak mungkin pengen nyobain aja kayak buka usaha itu bukan jadi pembelinya doang. Iya, oke. Berarti penasaran. Betul. FOMO. Iya. FOMO yang berakhir Jadi positif berarti ya? uang, iya. Iya, oke, oke, oke. Sekarang banyak anak muda yang udah mulai membuka usaha di bidang thrifting kan, Kak? Oke, Kakak tahu itu? tahu. Bagaimana tanggapan Kakak akan hal itu? Apakah Kakak merasa bangga? Apakah Kakak kan udah 2 tahunan terjun di dunia thrifting ini, bagaimana pendapat Kakak mengenai anak muda yang udah mulai nge-thrift nih? Atau bahkan membuka usaha thrifting Oke. gitu? Gimana pendapat? Kalau menurut pendapat aku kayak bagus nggak sih? Jadi Iya. lebih banyak anak muda yang berani mulai usaha walaupun modalnya nggak terlalu besar. Iya. Jadi kayak mereka mencoba hal yang FOMO mungkin tapi positif. Jadi ada income-nya buat mereka, ada pengalamannya buat mereka tentang bisnis gitu sih. Oke. Ngomong bisnis nih Kak, bisnis itu kan ada up and down-nya. Iya, Pernah ngerasain itu nggak? pernah. Gimana itu Kak? Boleh ceritain nggak berarti untuk kita? Mungkin pas yang dibeli bal ketiga ya. Iya. Di situ dapat balnya agak zonk. Hmm. Jadi keuntungannya itu benar-benar tipis banget dari hasil modal. Zong ini gimana nih Kak maksudnya? Zonknya itu barangnya brandednya dikit. Oke. Jadi kita nggak bisa terlalu jual yang terlalu tinggi harganya. Hmm. Jadi lebih banyak yang kita jual di harga murah. Oke. Berarti harga beli lebih tinggi daripada harga jual Iya, gitu ya, betul. berarti ya? Oke, 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 oke. Apakah itu udah berlalu berarti ya? Udah dong. Udah berlalu berarti ya? Udah Apakah ngerasain. belakangan ini masih mendapatkan bal-bal yang ternyata zong juga atau gimana? Ada aja sih ya, karena bal itu kan ketutup, kita nggak tahu. Iya. Jadi ya, kalau kita dapatnya yang bagus, kita bakal dapat keuntungan yang tinggi. Tapi kalau kita dapat balnya yang zonk atau banyak zonknya, pasti agak turun. Oke, berarti Keuntungannya. untung-untungan kalau Betul. mau jual thrifting ini. Betul. Oke, dari tadi kakak belum mention nih nama all shop kakak tuh apa sih di Instagram gitu? Namanya tuh Thrifty, triple-e.id. .id. Iya. Ada sebelumnya aku udah riset dulu sih Oke. sebenarnya. Bionya menarik tuh aku lihat-lihat. Oke. Boleh kasih tau dong bionya apa dia? Biar tuh kita boleh tanya-tanya barang, kita boleh nego barang, lalu kita kalau udah cocok, kita langsung berangkat. Oh, gila, keren banget. Oke. Oke, biasanya kakak sebelum membangun bisnis ini pasti banyak bimbangnya dong. Banyak banget. Ya, sebelumnya kakak juga bilang ayah kakak sendiri itu mendukung banget. Mendukung. Bahkan nyetor dana bahkan ya, atau enggak nih? Nyetor di yang modal kedua ya, karena Modal itu terlalu kedua. besar dong. Oh iya. Modal Oke, pertama oke. masih bisa lah. Oke. Apakah dengan dukungan keluarga jatuhnya ya? Dukungan keluarga itu juga membuat kakak semakin semangat untuk membuka bisnis thrifting ini atau gimana? Mungkin menurut aku iya sih, karena kan mau gimana pun kalau kita dapat dukungan keluarga tuh kita lebih ngelakuinnya lebih semangat kali ya. Lebih kayak ada yang nge-backup dukung dari belakang gitu. Iya, baik. Ngomong-ngomong tantangan nih kak, tadi kan kita udah bahas up and down ya teman-teman. Setiap bisnis pasti ada tantangannya. Oke. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi selain zong ini dan gimana cara kakak ngadapinnya gitu? Tantangan terbesar mungkin kan aku ini dibarengin sama kuliah ya. Iya. Dimana yang ngurus thrift itu sendiri. Jadi dari ngambil bal, terus kita sortir mana yang bisa dijual mahal, mana yang bisa dijual murah. Terus juga nanti kita live, karena kan kita ada live di Shopee, terus juga kita packing barang, terus kita kasih barang ke kurir, itu mungkin lumayan capek sih. Kewalahan ya? Mm-mm. Kewalahan berarti ya? Pasti, apalagi dibarengin kuliah kan. PI juga nggak sih? Iya. Iya, baik, baik, baik. Melihat tren yang saat ini lagi berkembang nih kak, thrifting kan kata sebelumnya itu lagi berkembang banget kan, Oke. tren thrifting ini gitu. Gimana menurut kakak beda nggak sih pandangan orang-orang terkait thrifting yang sekarang dengan yang dulu? Mungkin dulu orang menganggap second hand ya jatuhnya. Oke. Itu menganggap hal-hal yang kayak belum banyak yang digemari oleh masyarakat. Masih menganggap barang itu tuh belum digemari banget lah gitu. Oke. Apakah menurut kakak sekarang tuh udah ada perkembangan dari cara pandang orang-orang terhadap barang thrifting ini? Oke. Mungkin kalau dari cara pandang benar kata Kamanda, orang-orang zaman dulu tuh lebih lihat kayak second hand tuh kayak apaan sih ngapain beli barang bekas yang harganya tuh nggak terlalu jauh dari barang yang ori kan.
Tapi buat anak-anak sekarang mungkin kayak dananya tuh buat beli barang ori tuh nggak mencukupi buat branded. Jadi mereka nyari yang second hand tapi menurut aku tuh masih layak banget buat dipakai. Betul, betul, betul. Jadi begitu sih mungkin. Oke, 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 oke. Ngomong-ngomong anak muda, dari pembeli kakak tuh banyaknya generasi apa? Lebih dominan generasi Gen Z. Gen Z sih. Iya. Gen Z di luar sana pasti lagi suka nge-trip banget nih ya. Pokoknya nonton terus talk show kita ini karena di sini kakaknya udah termasuk mahasiswa yang lagi sibuk-sibuknya Iya. tapi bisa ngatur waktu. Oke. Gimana nih Kak tipsnya buat teman-teman di luar sana yang mau nge-trip tapi kewalahan banget? Lagi Mungkin kuliah membuka juga. toko thrift kali ya. Iya, Mungkin kayak kita harus bisa manajemen waktu yang baik nih antara kuliah, tugas kuliah sama thrift. Mungkin kayak pagi sampai siang kita kuliah dulu. Kita fokus ke kuliah, terus di sorenya kita tuh kayak tetap kuliah dan ngerjain tugas dulu. Baru kalau emang ada waktu kosong kita coba nge-live buat thrift ya. Tapi kalau emang gak ada waktu kosong kita bisa posting di Instagram atau di Facebook aja. tapi kan Kak membangun bisnis apalagi all shop kan, itu banyak orang-orang ragu terhadap kita, apalagi kalau baru bangun bisnis ini. Oke. Gimana cara kakak tuh menarik minat pelanggan Oke. akan bisnis yang baru kakak buka ini? Kan banyak tuh pelanggan yang takut ditipu lah segala macem gitu. Gimana cara kakak menjamin kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kakak ini? Awal-awalnya tuh kayak walaupun aku thrift, tapi aku bisa kasih promo gitu untuk harga yang turun dulu. Jadi biar orang-orang bisa ngerasain barangnya, bisa ngasih testimoni nanti setiap yang beli karena dari promo itu. Dan yang terakhir aku juga pakai temen sih Kak. Jadi suruh temen buat pura-pura beli barang dan ngasih bintang 5. Oke, tapi ada nggak ketemu pelanggan yang iseng banget? Ada, Ada. jujur. Gimana tuh? Jadi dia CO, dulu di Shopee itu di live masih ada ngebuka COD. Oke. Jadi pas barang udah nyampe sana, dia ditolak. Akhirnya barang balik lagi. Dan jadi sekarang-sekarang tuh kalau nge-live di Shopee, fitur COD-nya kita matiin. Ya. Karena nggak mau gelang kayak gitu. Iya, nggak mau ngambil resiko Iya, lagi berarti betul. ya. Oke, oke, oke. Seru banget nih Kak. Mungkin kita udah masuk pertanyaan penutup kali ya Kak Oke, ya. boleh. Sebelum kita akhiri nih Kak, ada pesan atau motivasi terakhir nggak yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman di luar sana tentang dunia thrifting? Pesan dan motivasi mungkin kayak bangun thrift itu kalau dari nol susah. Mungkin karena balik lagi kayak kepercayaan orang, apalagi all shop yang tadi Kamanda singgung, itu buat apa ya, kayak orang tuh susah buat percaya kalau toko itu belum ada yang pernah beli. Iya. Dan yang tadi barangnya bisa zonk, bisa bagus. Jadi kayak ya udah tetap semangat, pelan-pelan aja gitu jalaninnya. Kayak kalau menurut dari aku sih modalnya jangan terlalu besar dulu, dari kecil-kecilan aja dulu. Kayak mungkin 200.000 kayak dana-dana pelajar aja dulu. Iya. Oke, gitu sih. Oke, berarti nggak ada salahnya buat teman-teman di luar sana mau masih pelajar atau mahasiswa gitu ya kayak untuk mulai bisnis thrifting ini karena dari modal dikit aja itu bisa berkembang sebenarnya kalau teman-teman konsisten. Iya, betul. Kalau teman-teman ada komitmennya gitu. Oke, buat teman-teman di luar sana ada rencana atau project menarik nggak Kak yang sedang Kakak lakukan di dunia thrifting? Biar teman-teman menarik juga nih akan thrifting ini. Project thrifting. Mungkin nantinya pengen dicobain ke live-nya jadi 2 ya. Ada di Shopee, ada di TikTok. Oke. Tapi mungkin ngumpulin mental dulu kali ya. Sama nyelesain PI dulu baru lanjut. Oke, oke, oke. Ingat teman-teman tentukan prioritas dulu yang Iya, mana. betul. Benar, Karena benar. kuliah tetap nomor 1 dong. Oke. Oke, mungkin itu akhir dari sesi talk show kita. Terima kasih banget Kak Ahdan. Sama-sama, udah Kak Amanda. udah mau diwawancarai pada hari ini. Jangan kemana-mana, nantikan terus TAB di minggu-minggu berikutnya. Talk about Business. Saya Amanda, pamit undur diri. Selamat siang, bye-bye.